Sebelum kita duduk, thank you worship team. Sebelum kita duduk kita baca dulu ayat di Bilangan 14 ayat 30 bersama-sama. Ayat yang akan kita pakai untuk firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya silakan duduk. Ya, mungkin ini ayat yang agak sedikit menyeramkan ya kalau buat awal-awal ya. Wah, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri ini gitu ya. Nah judul khotbah saya pada hari ini adalah The Lost Culture atau budaya yang terhilang. Ya kenapa ayat ini yang saya pakai? Karena ini adalah ayat yang nempel di saya terutama bicara soal season, musim, movement and miracles. Kita bicara soal kegerakan dan juga kita bicara soal mujizat. Dan kemudian juga dari subtema di beberapa bulan ini kan lagi bicara soal keep moving. Ya terus bergerak. Ya keep moving artinya bicara soal bukan cuma memulai kegerakan. Bukan cuma start moving. Ya, tapi juga keep moving artinya bukan cuma memulai tapi bagaimana kita bisa terus bergerak. Bukan cuma mulai tapi bagaimana bisa terus bergerak. Dan saya tidak bisa melupakan kisah ini. Ini nempel di kepala saya yaitu di Bilangan ini. Bicara soal ke-12 pengintai. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ke-12 pengintai itu saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah mau masuk ke tanah perjanjian. Kemudian 12 pengintai dikirim untuk melihat tanah perjanjian tersebut. Ya, 10 pengintai itu memberikan laporan yang buruk kepada bangsa Israel. Hanya Kaleb dan Yosua yang memberikan semangat yang terus mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, singkat cerita semua bangsa Israel itu akhirnya komplain dan akhirnya mereka tadi di Bilangan 14 ayat 30 mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya. Mengenaskan. Ya. Jadi kenapa saya kepikiran soal ini? Karena kalau bicara soal movement and miracles, ini bangsa Israel sebenarnya sangat menggambarkan sekali saudara, movement and miracles. Dari sejak awal mereka pergi dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian, itu kan sebenarnya mereka sedang di dalam movement. Masuk ke janji Tuhan. Kita nggak bisa bilang, oh itu mah nggak dianggap perjalanan. Nanti maksudnya dianggap movement itu waktu sudah di tanah perjanjian. Kagak ada cerita, orang itu udah mulai bergerak kok. Ya, jadi mereka ini bangsa Israel is in a movement. Masuk ke tanah perjanjian. Dan bukan cuma miracles are on the way. Miracles-nya terjadi setiap detik saudara. Setiap hari. Mana dikasih makanan setiap hari. Literally dari sorga. Makanan dapat dari sorga. Kaki gak pernah bengkak. Jalan di padang gurun. Baju gak pernah rusak. Sepatu gak pernah rusak. Bayangin saudara. Terus habis itu mereka melihat laut terbelah dua. Makanan dikasih. Di padang gurun saudara. Bisa kayak begitu. Udah ngeliat mujizat. Bukan cuman setiap hari, tapi setiap detik. Mereka dapat apa lagi? Tiang awan, tiang api. Di padang gurun tiang awan supaya mereka gak kepanasan, tiang api kayak heater kan? Supaya gak kedinginan saat malam. Dapat AC natural, dapat heater juga di padang gurun saudara. Tukang AC mana saudara bisa bawa AC ke padang gurun? Bertahan sampai bertahun-tahun? Gak pernah diservis. Gak pernah kan Tuhan berhentiin, tunggu dulu deh tiang awannya di stopin dulu sejam mesti servis AC dulu. Gak ada kan? Terus waktu dikasih tiang api ada gak yang, apakah itu panasnya semuanya, ada yang kepanasan, ada yang panasnya semua pas. Bisa bayangin gak? Saudara AC-nya udah otomatis, gak perlu ngomongin, gak perlu dikasih tahu. Udah sesuai temperaturnya. Heater gak perlu dikasih tahu, udah pas semua suhunya buat semuanya. Setiap detik gak pernah diservis AC-nya, heaternya gak pernah diservis, gak pernah bermasalah, selalu hadir. Setiap detik berjalan sama-sama mereka. Bisa bayangin, mujizat bukan cuma on the way. Selama perjalanan, setiap detik gak pernah stop mujizat Tuhan. Tapi bisa-bisanya mereka gak masuk. Bisa-bisanya mereka
komplain. Bisa-bisanya bangsa Israel sampai akhirnya tidak masuk. Kok bisa begitu? Jadi jangan sampai kita di dalam season movement and miracles, kita mau bergerak maju, tapi cuma bergerak doang pertamanya. Tapi kita nggak bisa keep moving, kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita mau keep moving, kita harus bisa belajar lihat dari Yosua dan Kaleb. Karena hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya bisa keep moving. Nah, untuk sekilas kita lihat dulu perbedaannya dari, kita lihat coba perbedaannya bangsa Israel sama Yosua sama Kaleb itu apa sih? Apa yang membedakan mereka? Tadi kita lihat di Bilangan 14 ayat 1, apa yang terjadi? Bangsa Israel tuh ngapain tadi? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Jadi ini waktu mereka komplain, mereka terima laporan yang buruk dari 10 pengintai. Mereka responnya mengeluarkan suara nyaring. Mereka istilahnya mengeluarkan suara nyaring berarti kayak berteriak ya. Suara keras. Ini satu bangsa saudara. Di sini mungkin ada sampai 300 bahkan sampai nggak full. Kalau semua di sini kita teriak aja, saya juga mungkin nggak kedengeran. Bisa bayangin nggak kalau satu jemaat semua berteriak, kira-kira Pastor Leo bakal kayak gimana? Yang mimpin, pusing nggak? Teriaknya beneran teriak. Lagi khotbah juga nggak konsen. Orang juga memimpin juga jadi nggak konsen. Bisa bayangin nggak jadi pemimpin, jadi Musa? Satu bangsa teriak-teriak. Bukan cuma teriak semalam-malam, nangis. Dramatis banget ini. Makanya tadi saya bilang, saya tulis bahwa ini adalah sincere bitterness. Sincere atau tulus dalam artian konotasi negatif. Mereka benar-benar setulus-tulusnya istilahnya, benar-benar kecewa, benar-benar pahit sampai kayak begitu. Dramatis banget. Kemudian yang kedua apa yang terjadi? Lanjut. Di Bilangan mereka kemudian bersungut-sungut di ayatnya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Udah dramatis mereka komplain, bersungut-sungut. Mereka melihat masalahnya bukan janjinya. Di Bilangan 13 saat 10 pengintai itu kasih laporan, mereka bilang begini, tanahnya aku udah lihat, bagus sih, tapi, nah siapa yang sering pakai kalimat seperti itu? Kita sering pakai kalimat seperti itu kan? Sebagai manusia, normal kan? Kita suka bilang, oh ya bagus sih, tapi, bagus sih kamu ujiannya dari 5 ujian, 4 ujian dapat A, dapat 10. Tapi kok ini ada satu yang 90 doang? Itu tipikal orang Asia tuh. Orang tua Asia biasanya seperti itu. Ya jujur ngomong. Dari 5 ujian, 4 semua 10. 1 dapat 90. Ini kenapa 90? Salah di mana nih? Yang dilihat salahnya langsung. Secara natural itu memang kita. Manusia. Ya. Bersungut-sungutlah mereka melihat masalah bukan janjinya. Dibilang bagus, tanahnya memang bagus, tapi banyak banget raksasanya. Kemudian yang ketiga, mereka bukan cuma bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan. They blame God. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Mereka mempertanyakan Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan. Mau ngapain Tuhan bawa kita ke negeri ini? Supaya kita tewas oleh pedang. Kurang ajar kan? Nyalahin Tuhan. Ya, kemudian yang keempat, habis nyalahin ngapain? Mereka punya mentalnya itu mental korban. Victim mentality, apa yang mereka bilang? Buat apa Tuhan bawa kita ke sini supaya kita mati dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Victim. Mereka punya mentalitas yang menjadi korban. Kemudian yang kelima, akhirnya mereka rebel. Mereka melawan Tuhan. Mereka katakan seorang kepada yang lain, baiklah kita angkat seorang pemimpin. Wah ini berarti di depan semua orang nih. Ada Musa padahal pemimpinnya. Dia bilang, oh, udah kita angkat seorang pemimpin, kita kudeta aja, udah kita pulang ke Mesir. Mereka memberontak. Ini yang terjadi. Tapi bedanya apa sama Yosua dan Kaleb? Mari kita lihat. Kalau yang pertama tadi saya bilang bangsa Israel merespon dengan sincerely, mereka betul-betul sampai benar-benar bitter, mereka benar-benar pahit. Kalau Yosua dan Kaleb, mereka betul-betul antisipasi. Sincerely anticipating. Kenapa? Dari mana saya tahu? Karena Yosua dan Kaleb kemudian dikatakan
mereka mengoyakkan bajunya. Termasuk orang mengoyakkan pakaiannya. Ya, kenapa sih mereka itu sampai si Yosua tuh mengoyakkan pakaiannya? Karena kan Yosua bedanya kalau di sini, kalau bangsa Israel yang lain itu semua mereka komplain karena mereka kepahitan. Yosua dan Kaleb mereka mengoyakkan pakaiannya karena mereka, saya pasti percaya karena mereka kan yang kepingin masuk ke tanah perjanjian. Di antara semuanya cuma Yosua sama Kaleb. Kenapa? Karena Yosua sama Kaleb kepengen banget masuk tanah perjanjian. Kita udah tunggu dari kemarin-kemarin, ini udah tanah di depan mata, kok gak mau? Janji Tuhan udah di depan mata, kok kita gak mau masuk? Makanya kenapa sampai dia stres, Yosua dan Kaleb itu mereka koyakan pakaiannya. Karena mereka mengantisipasi janji Tuhan. Beda sama yang lain. Kalau yang lain itu mereka dramatis, mereka komplain, tapi kalau ini benar-benar mereka tuh stresnya sampai karena mereka mengantisipasi janji Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau bangsa Israel melihat problem bukan janjinya. Kalau Yosua dan Kaleb mereka melihat janjinya Tuhan, bukan masalahnya. Dan berkata, ini Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lihat ya beda bahasanya ya. Kalau yang 10 pengintai mereka bilang, bagus sih tapi banyak raksasanya. Jadi fokusnya di masalahnya. Dan kemudian mereka komplain. Mau ngapain Tuhan bawa kita ke sini supaya kita mati? Tapi kalau Yosua dan Kaleb mereka melihat janji Tuhannya. Ini tanah luar biasa baiknya. Ya memang ada raksasa tapi ini tanah bagus banget. Bisa lihat ya beda ya. Bahasanya cuma ditukar loh. Kesannya kayak ketukar. Tapi ketukar itu udah beda mindset. Itu selalu cara iblis itu cuma tukar kalimat doang. Waktu Hawa, oh kamu kalau makan ini baru jadi seperti Tuhan. Padahal kalau Tuhan bilang diciptakan udah segambar dan serupa Tuhan. Hampir sama, cuma ditwist sedikit doang, dibalik aja, diputar balik. Kamu makan dulu, baru kamu menjadi seperti Tuhan. Kalau Tuhan, kamu sudah menjadi segambar dan serupa Tuhan. Permainan iblis itu pintar. Cuma diputar doang sedikit. Yang satu bilang, bagus memang tanahnya tuh. Tapi yang satu bilangnya, iya memang ada raksasa sih, tapi bagus banget tempatnya. Beda loh, cuma diputar doang. Cara ngomongnya itu udah beda sekali. Jadi Yosua dan Kaleb melihat janjinya, bukan masalahnya. Kemudian yang ketiga, ketika bangsa Israel menyalahkan Tuhan, Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ya, kalau Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan, Dia yang akan membawa kita. Kita nggak perlu takut. Tuhan yang akan membawa kita ke negeri itu. Ya, kemudian yang keempat, kalau misalnya mereka punya victim mentality, bangsa Israel itu mentalitasnya mentalitas korban, maka Yosua dan Kaleb mentalitasnya adalah mentalitas pemenang. Coba next-nya. Next. Ya, di Bilangan 14 ayat 9b ini yang mereka katakan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Dia punya mental pemenang, victor mentality. Yosua dan Kaleb punya mental pemenang. Bangsa Israel mentalnya victim. Kita bakal ditawan istri anak kita. Kita bakal ditelan. Sedangkan kalau misalnya Yosua dan Kaleb, mereka bilang mereka itu raksasa itu yang akan kita telan habis. Beda banget ya. Bangsa Israel sama 10 pengintai sama Yosua Kaleb ngelihat hal yang sama. Tapi responnya beda. Beda banget. Kemudian yang kelima, ketika bangsa Israel mereka menentang Tuhan, mereka rebel. Sedangkan Yosua dan Kaleb bilang jangan kita berontak, jangan kita rebel. Dan mereka itu adalah pengikut Tuhan. Sampai Tuhan katakan kepada Kaleb, dikatakan bahwa Kaleb ini orang yang berbeda. Dia punya jiwa yang berbeda. Ayo next. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan
sepenuhnya. Ya. Jadi Kaleb beda. Dia bukan pemberontak, dia pengikut Tuhan. Followers of God. Mengikut Tuhan sepenuhnya. Jadi beda banget ini bangsa Israel sama Yosua Kaleb. Dan dari semua perbedaan ini yang membuat Yosua Kaleb yang bisa keep moving, bangsa Israel gak bisa. Dan saya berharap kita semua di gereja ini bisa terus keep moving. Kita gak mau stop. Kita gak mau sampai nanti kita tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena ini. Nah jadi bagaimana sih caranya? Kenapa mereka bisa seperti itu? Gimana caranya supaya kita bisa seperti Yosua dan Kaleb? Gimana kita bisa seperti Yosua dan Kaleb? Biar gimana supaya kita bisa, kok udah haus sih? Nih. Ya. Jadi gimana kita bisa seperti, jadi masalahnya ini sebenarnya dari mana sih? Masalah utamanya, sumber utamanya sebenarnya kalau kita bisa lihat, itu adalah karena sebenarnya iman. Bangsa Israel gak percaya sama Tuhan. Bangsa Israel gak percaya sama Tuhan. Mereka gak percaya diungkapkannya melalui mereka komplain terus. Supaya kita gak seperti bangsa Israel, ada satu budaya yang perlu kita bangun. Yaitu budaya mengucap syukur. Inilah the lost culture, ini budaya yang terhilang. Budaya yang terhilang di antara orang Kristen, di antara orang percaya. Mengucap syukur. Gampang buat kita komplain. Tapi gak gampang buat kita mengucap syukur. Memang tadi masalahnya adalah iman. Tapi kan kadang-kadang seringkali kalau misalnya iman, kalau iman tuh caranya supaya bertumbuh. Kadang-kadang tuh kan kita suka berpikir, kan itu tergantung musim hidup, nanti Tuhan yang bentuk. Ada benernya, cuman kalau pakai begitu seolah-olah kayak ya udahlah itu bagiannya Tuhan, terus kita gak punya bagiannya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya sangat praktikal yang bisa kita lakukan dari hari ini juga. Untuk membangun iman. To cultivate the faith. Dengan membangun budaya, yaitu budaya mengucap syukur. Ini adalah bagian kita, bisa kita lakukan. Karena bahasanya bangsa Israel dari tadi selalu komplain. Sampai akhirnya Tuhan kesel. Jadi supaya nggak seperti itu, kita harus bangun budaya ini dari sekarang. Budaya mengucap syukur. Kenapa saya bilang mengucap syukur? Kenapa mengucap syukur itu penting? Ya, kenapa mengucap syukur itu penting? Kita akan lihat di poin pertama, kenapa mengucap syukur penting, saya akan masuk. Adalah karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. As simple as that. Ya. Topik hari ini sebenarnya very simple, very practical, hanya bahas soal mengucap syukur. Tapi ini adalah sebenarnya budaya yang terhilang kalau saya bilang. Budaya yang kita tidak terbiasa. Padahal di Alkitab banyak sekali ngomong soal mengucap syukur. Tapi terkadang ucapan syukur itu kita suka kesampingkan. Karena udah tahu lah mengucap syukur. Ayo kita terima pengajaran, ayo kita berdoa, ayo kita puasa. Gak ada salahnya. Tapi kita lupa mengucap syukur itu sebenarnya sama pentingnya. Dan terutama kenapa saya ngomong ini. Karena terutama sekali. Kita tidak bisa pungkirin di budaya Asia. Ini bukan budaya yang umum. Di luar negeri pun juga udah gak umum. Tapi di Asia terutama sekali sangat tidak umum. Ngomong I love you jarang. Anak kalau dapat B langsung dibilang kamu ini gak bisa ujiannya kenapa ini. Padahal ulangan yang lain semua bagus. Itu bahkan itu sudah menjadi stereotip orang Asia di luar negeri. Orang Asia itu paling jago komplain, paling jago ngelihat yang negatif. Yes, orang-orang di luar juga tendensinya adalah melihat hal yang negatif, tapi lebih lagi orang Asia. Makanya sukanya gosip. Gosip itu bicara soal selalu mikirnya yang negatif terus kan. Ada gak yang ngegosipnya tapi bilangnya wah itu orang keren banget tuh. Pas lagi ngegosip itu orang luar biasa. Itu orang ini. Mana ada orang kayak gitu gosip, mana hot kalau gosipnya kayak begitu. Baru ngomong sekali juga udah gak digubris. Oh iya bagus. Tapi nah itu yang bikin seru. Itu yang bikin panas. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya budaya yang saya bilang terhilang tapi harus dibangun. Kenapa? Jadi kenapa Thanksgiving?
Ini juga saya rasa nggak kebetulan ya, di Amerika ini sebenarnya lagi Thanksgiving. Ya Kamis ini ya kalau salah. Thanksgiving. Dan apa yang saya mau sampaikan, dan kalau saya sampaikan ini bicara soal Thanksgiving bukan berarti saya sudah sempurna di dalam Thanksgiving. Saya pun masih belajar. Susah saudara untuk Thanksgiving, untuk mengucap syukur. Saya harus akui bahwa kita sebagai manusia, saya sebagai orang Indonesia, terbiasa dengerin gosip segala macam. Susah untuk mengucap syukur. Tapi kita semua bersama-sama. Saya nggak bisa pungkiri. Ketika saya dapatkan firman ini saya juga bingung apakah saya harus menyampaikannya. Susah untuk mengucap syukur. Cuman kalau melihat bangsa Israel ngeri juga. Sampai sebegitunya. Mereka terima mujizat tapi nggak pernah mengucap syukur. Jadi yang pertama, kenapa? Why Thanksgiving? Yang pertama, karena ini adalah kehendak Tuhan. As simple as that. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa yang saya bagikan pada hari ini, semua prinsip-prinsip ini semua dari firman. Saudara boleh catat, just straight from the Bible. Jadi ini benar-benar apa yang firman ajarkan, saya hanya kelola dan saya bagikan kepada saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. For it is the will of God. Saya pernah ajarkan waktu kemarin itu di Starji beberapa kehendak Tuhan yang ditulis secara literal di Alkitab. Karena seringkali kan kita suka bilang kalau kehendak Tuhan tuh, wah saya harus cari kehendak Tuhan, saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau tahu dong kehendak Tuhan itu apa. Biasanya kalau ngomong gitu bawaannya apa? Oh ya kita harus doa dulu, mungkin puasa dulu. Kadang-kadang nanya ke pastor, pastor gimana sih supaya tahu kehendak Tuhan? Gimana supaya saya bisa tahu saya harus kerja di mana, apakah saya harus pindah gereja, apakah saya harus ini, saya harus itu. Apa kehendak Tuhan untuk saya? What is the will of God? Seolah-olah itu menjadi sebuah yang misteri banget. Dan makanya kadang-kadang kita suka cari nubuat, bukan berarti nubuat itu salah. Bukan berarti kita tidak boleh didoakan. Tapi seringkali ketika kita seperti itu, kita kan suka berharapnya karena aku mau tahu kehendak Tuhan. That's good, tapi yang ditulis udah dikerjain belum? Yang sudah jelas-jelas Tuhan tulis di Alkitab kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Jelas-jelasan. Gak usah nanya, Pastor, what is the will of God for me? Baca aja Alkitab. Ada kok ditulis. Tadi dibilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab ini yang dikehendaki Allah. This is the will of God. There you go. Nanya lagi, what is the will of God for me? Ya ini. Lakuin dulu. Udah lakuin belum? Bentar-bentar cari nubuat. Bentar-bentar cari nubuat. Bentar-bentar, waduh aku apa ya yang harus aku lakukan? Apa yang Tuhan mau? Udah lakukan belum yang firman Tuhan? Udah jelas-jelas, very clear. Gak bisa lebih jelas lagi dari ini. Ini udah jelas-jelas di Alkitab dibilang. Mengucap syukur dalam segala hal. For this is the will of God for you. Jadi kalau kita tanya, Tuhan kehendak Tuhan apa? Lakukan dulu yang ini deh. Bukan berarti yang lain gak boleh. Bukan berarti kita gak perlu tanya Tuhan. Cuma gak usah banyak ngomong. Roh Kudus ngomong ke saya. Tuhan menunjukkan kepada saya. Tuhan katakan seperti ini. Kalau yang ditulis aja sama Tuhan belum dilakukan. Saya gak tertarik. Silahkan ngomong Roh Kudus ngomong sama saya. Tuhan ngomong sama saya. Yang ditulis dengan jelas-jelasan udah dikerjain belum? Jadi as simple as that. Mengucap syukur itu sebenarnya sesimpel. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Kehendak Tuhan. Kita suka tanya, oh apa kehendak Tuhan nanti aku turutin. Aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Aku mau menurutin kehendak Tuhan. Nah ini udah dilakukan belum? Sesimpel itu. Ya. Kemudian yang kedua. Kenapa mengucap syukur penting? Karena mengucap syukur itu melatih kita untuk mengingat. Ya. Waktu kita mengucap syukur kita dipaksa buat ingat kan. Ingat kebaikan Tuhan kan. Dan tahukah saudara mengingat itu adalah bagian penting sebetulnya di dalam kehidupan seorang Kristen. Ini yang makanya kita suka lupa. Ini makanya kita gak pernah perhatiin. Sebenarnya mengingat itu adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan seorang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Gaya hidup jemaat mula-mula mereka bilang mereka bertekun. Artinya ini mereka berdisiplin nih. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam fellowship. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oh ya, kita memang sering kok
kita memang berkumpul untuk dengar pengajaran Pastor Leo. Kita berkumpul di dalam fellowship, di dalam home. Kita berdoa juga, kita berdoa berpuasa, ada WPH segala macam. Tapi ada juga satu lagi di dalam daftar ketekunan, artinya ini dalam daftar disiplin rohani, yaitu apa? Memecahkan roti. Memecahkan roti itu sebenarnya ngapain sih? Bukan cuma makan doang. Karena di sini konteksnya ini semua daftarnya adalah daftar-daftar disiplin rohani. Jadi nggak mungkin memecahkan roti cuma makan doang. Jadi memecahkan roti di sini saya percaya ini ada hubungannya dengan perjamuan kudus. Apa yang dikatakan kalau di dalam kita memecahkan roti? Inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu, perbuatlah. Ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Buat apa? Buat ingat. Jadi jemaat mula-mula hidupnya mereka disiplinnya bukan cuma dengerin pengajaran, bukan cuma doa. Tapi mengingat karya Kristus. Mengingat Yesus sudah mati buat mereka. Sekarang bangsa Israel sama kita. Bangsa Israel, jemaat mula-mula sama kita. Mereka itu murid-muridnya Tuhan Yesus semua. Itu mereka masih fresh. Mereka baru belum lama lihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Baru belum lama melihat Tuhan Yesus. Masih fresh di dalam otak mereka, masih segar kan? Kok masih harus ingat? Malah lebih disiplin daripada kita ngingetnya. Mereka yang baru aja, kejadiannya baru belum lama, mereka harus ingat terus menerus. Apalagi kita yang sudah sekian lama, udah 2000-an tahun, ngelihat aja kagak. Apalagi kita, harusnya kita lebih sering ingat. Jadi ternyata mereka yang dulu deket waktunya sama mereka aja yang pernah ngelihat kejadiannya Tuhan Yesus, mereka masih harus ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Mereka disiplin mengingat kebaikan Tuhan. Lah kita yang udah 2000 tahun. Lebih lagi harusnya. Kemudian di Matius 16 ayat 5 sampai 12 saat Yesus membahas soal ragi orang Farisi. Menarik saudara. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka murid-murid Tuhan Yesus berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata seperti ini. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, kata Tuhan Yesus apa? Kamu ini kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Nah terus kemudian perhatikan yang berikutnya. Tidak kamu ingat lagi. Jadi ternyata mereka kurang percaya karena apa? Tidak ingat. Tidak kamu ingat lagi. 5 roti untuk 5.000 orang itu berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan ini kayak Tuhan Yesus. Berarti kalau lihat bahasanya nih stres ya, frustasi ya. Gimana sih kamu ini kok gak bisa ngerti? Lupa itu semua. Dia ingetin lagi 5 roti untuk 5.000 orang, 7 roti untuk 4.000 orang. Terus berapa sisanya? Masa kamu masih gak ngerti juga? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Jadi ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus bisa gak ngerti. Karena apa? Mereka lupa. Mereka lupa sama mujizatnya Tuhan. Baru aja belum lama. Mereka lupa ternyata. Jadi makanya kenapa murid-murid itu disiplin di dalam mengingat. Ini nih buktinya. Baru belum lama terima mujizatnya udah pada lupa. Dan ternyata karena mereka lupa. Apa yang terjadi? Mereka salah ngerti apa maksudnya Tuhan. Jadi makanya saya bilang percuma kita mau bilang Roh Kudus bicara sama saya. Tuhan ngomong sama saya, yes saya tahu kamu bisa dengar suara Tuhan, tapi kamu bisa ngerti gak? Murid-muridnya Tuhan Yesus dengar langsung dari Tuhan Yesus, waspada terhadap ragi orang Farisi. Tapi mereka gak ngerti. Kenapa mereka gak ngerti? Mereka tidak ingat. Mereka gak ingat, jadi mereka gak ngerti. Terus yang menarik ya saudara, Tuhan Yesus habis itu ngejelasin lagi gak? Enggak. Tuhan Yesus cuma bilang, aku berkata kepadamu waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.
Jadi gak di-clarify, gak dijelasin lagi sama Tuhan. Tuhan cuma ingetin mereka doang tentang mujizatnya dia. Kemudian apa yang terjadi? Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya Yesus itu supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Gak perlu dijelasin lagi sama Tuhan. Cukup diingetin tentang mujizatnya Tuhan, cukup diingetin tentang kebaikannya Tuhan. Mereka langsung ngerti lagi. Tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi it's one thing untuk saudara mendengar suara Tuhan. But it's another to understand the word of God. Bagaimana kita bisa mengerti? Ingat kebaikan Tuhan. Ingat Tuhan. Dan makanya mengucap syukur itu mengajar kita untuk mengingat. Bangsa Israel tadi mereka itu komplain kenapa sih? Lupa mereka sama semua perbuatan Tuhan. Bayangin. Mujizat setiap detik, bukan setiap hari, setiap detik. Ada tiang awan, tiang api. Laut merah dibelah dua. Makan gratis di padang gurun. Disediain. Kaki gak pernah bengkak, sepatu gak pernah rusak, baju gak pernah rusak. Lupa semua. Kemudian di 2 Petrus 1 ayat 5-9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha dan menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, semuanya itu apa? Berarti itu tadi ya, ketekunan, kasih, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, itu berarti bicara soal karakter kan? Karakter ilahi toh, karakter seperti Yesus. Jadi Petrus bilang apa? Sebab apabila semua itu karakter itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, terus Petrus bilang gini, tapi barang siapa yang tidak punya semua itu, yaitu karakter tadi, yang tidak punya karakter tadi, ia menjadi buta dan picik. Kenapa? Karena ia lupa. Berarti dia gak ingat. Dia lupa apa? Bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Makanya harus mengingat. Jadi ternyata orang itu bisa gak punya karakter. Bermasalah karakternya. Kenapa? Karena mereka lupa dosanya telah dihapuskan. Itulah makanya kenapa jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam memecahkan roti. Itu kan untuk mengingat apa yang Yesus telah lakukan. Bahwa dosa-dosanya mereka telah diampuni. Jadi ini kalau lupa ya itu karakternya bermasalah. Jadi karakter bisa bermasalah karena kita lupa bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Jadi mengingat itu adalah disiplin rohani saudara. Mengingat itu sesuatu yang penting. Kesannya wah cuma nginget doang lah. Tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya emang jemaat mula-mula gak tahu. Kurang tahu apa mereka. Masih fresh di pikiran mereka. Tapi mereka harus paksakan diri untuk mengingat. Itulah sebabnya mengucap syukur itu memaksa kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bangsa Israel itu gak bisa masuk, tadi mereka komplain karena mereka lupa. Kemudian ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa mengucap syukur itu penting? Sebab mengucap syukur adalah bahasa pujian dan doa. It is the language of prayer and praise. Mazmur 100 ayat 4, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, ke pelatarannya dengan pujian. Jadi bukan cuma dengan pujian, tapi pujian dengan dan juga ucapan syukur. Kemudian di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan cuma doa dan permohonan, tapi harus dengan ucapan syukur. Ya, doa dan permohonan dengan ucapan syukur, pujian dengan ucapan syukur. So the language of praise and prayer is giving thanks. Clear ya dari Bible ya, dijelaskan. Pujian dengan ucapan syukur. Berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu menjadi bagian daripada doa, bagian daripada pujian. Keempat.
Kenapa mengucap syukur itu penting? Damai sejahtera. Kalau kita lanjutkan dari Filipi 4 ayat 6 kan tadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 mengatakan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gimana dapat damai sejahtera? Ya tadi, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan cuma doa dan permohonan doang. Mungkin kita udah bilang, saya udah doa kok. Yang ngucap syukur enggak? Saya sudah memohon-mohon, yang ngucap syukur enggak? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di Bilangan 13 tadi ketika 10 pengintai itu ngasih kabar buruk tentang tanah perjanjian. Cuman Kaleb doang. Kaleb yang berusaha menenangkan satu bangsa. Jadi ternyata di balik semua itu udah kekacauan, Kaleb tetap tenang. Dan Kaleb berusaha untuk membawa damai. Jadi itu salah satu ciri khasnya dia juga. Dia berusaha membawa damai. Nah makanya supaya kita bisa seperti itu, ya makanya kenapa saya bilang kita perlu mengucap syukur. Karena tadi doa dengan permohonan mengucap syukur, dan dengan mengucap syukur, apa yang kita dapatkan? Damai sejahtera. Mau seperti Kaleb, yang bisa tenang dan bahkan berusaha membawa damai, walaupun akhirnya semuanya tetap percayanya sama kabar buruk. Tapi bagaimana kita supaya seperti Kaleb tadi? Yaitu mengucap syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui akal, itu yang akan menjaga hati dan pikiran. Kelima, buat apa sih mengucap syukur? Kenapa mesti mengucap syukur? Karena itu membangun iman kita. Seperti tadi bangsa Israel itu sebenarnya mereka komplain kenapa sih? Karena mereka tidak percaya. Di Ibrani 4 dikatakan, clear di Ibrani 4 dibilang, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Jadi bangsa Israel dibilang mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena tidak beriman. Tapi kalau di Bilangan tadi kita melihat bahwa mereka itu nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, kenapa? Mereka itu isinya komplain semua. Jadi tidak beriman sama komplain itu satu paket. Bahasanya orang tidak beriman adalah komplain. Jadi kalau isi omongan kita selalu komplain, sungut-sungut, lihat yang negatif terus, itu adalah bahasa orang yang tidak beriman. Bagaimana kita bisa membangun iman kita kalau kayak gitu? Ya tadi, mengucap syukur, as simple as that. Belajar mengucap syukur. Karena tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah belajar mengucap syukur, selalu isi omongannya komplain mulu, itu bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kemudian keenam, dari yang tadi kita udah lihat semua ini kehendak Tuhan, bahwa mengingat itu adalah disiplin rohani, bahasa pujian dan doa. Berarti kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya adalah kingdom culture. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena it's a kingdom culture. Kultur kerajaan, budaya kerajaan. Saya tadi katakan bahwa complaining itu adalah salah satu ciri manusia, terutama kita manusia yang masih hidup di dalam dosa atau di dalam manusia lama. Memang pada dasarnya buat kita gampang melihat yang negatif. Kita gampang untuk melihat yang jelek-jelek. Gampang buat kita komplain, itu gak perlu diajarin. Apalagi tadi saya katakan orang Asia. Tapi kita bukan membangun budaya Asia, budaya Timur. Kita membangun budaya kerajaan. Dan budaya kerajaan bukan budaya komplain, tapi budaya mengucap syukur. Di Yohanes 6 ayat 23, ini Yohanes lagi mendeskripsikan tempat. Ini ya. Tempat di mana waktu Tuhan Yesus memecahkan 5 roti dan kemudian kasih makan. Yohanes 6 ayat 23, Yohanes tulis seperti ini. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias. Ini lagi mau mendeskripsikan tempat nih ya. Dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Biasanya kita kalau mau menjelaskan, mendeskripsikan satu tempat, kita kasih sesuatu yang diingat orang kan.
yang bisa diingat orang ya. Tuh RMK tuh yang ada BCA-nya. Ya. Karena tahu sering mungkin ngambil ATM di situ. Kita kasih deskripsi sesuatu yang gampang diingat orang ya. Sesuatu yang memang memorable, sesuatu yang gampang mungkin. Itu tuh kita di restoran itu yang makanan ininya enak. Yang waktu kemarin kita makan tuh sampai kita kayaknya enak banget tuh, kita nambah terus. Ya, biasanya kalau kasih deskripsi sesuatu tempat kan biasanya suka gitu kan. Jadi sesuatu yang memorable. Tapi Yohanes di sini ngomongnya apa? Ke tempat apa? Dikatakan di Yohanes 6 ayat 23, datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Loh kalau itu wajar, kan itu memang mereka kan dapat mujizat di situ. Makanya Yohanes bilang dekat tempat mereka makan roti. Ya karena ini adalah mujizat yang luar biasa. Tapi gak stop sampai di situ. Yohanes tambahin lagi deskripsinya. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Artinya mengucap syukurnya Tuhan Yesus buat Yohanes itu sesuatu yang memorable. Jadi waktu dia mendeskripsikan tempat, itu dibilang ini loh tempat kita tadi tuh makan roti sampai luar biasa mujizat Tuhan. Sesudah Tuhan itu mengucap syukur. Harus ditambahin lagi. Berarti buat Yohanes ketika dia mendeskripsikan tempat itu, waktu Tuhan Yesus mengucap syukur atas roti itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang perlu diingat. Kalau kita pikir-pikir lagi itu benar. Tuhan Yesus itu bilang dia adalah roti hidup. Bosnya roti lah, bukannya bosnya roti lagi. Dia itu roti itu sendiri. Tapi dia dapat 5 roti dari seorang anak kecil. Apa yang dia lakukan? Mengucap syukur. Istilahnya bos roti Indonesia. Anggaplah semua toko roti, semua roti di Indonesia ini punyanya orang ini. Dia yang punya semua roti di Indonesia. Kemudian ada satu anak kasih dia 5 roti. Kecil, roti bikinan dia sendiri. Terus habis itu dia ambil, dia ngucap syukur. Saudara bisa bayangkan? Atau orang terkaya di dunia datang ke sini ngelihat 500, ada yang anak kecil ngasih dia 500 perak. Kemudian dia ambil 500 perak itu, kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan cuma thank you sama anaknya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tuhan itu yang punya semuanya. Yesus itu yang punya semuanya. Dia bilang dia roti hidup. Tapi terima 5 roti dari seorang anak kecil, apa yang dia lakukan? Dia serahkan kepada Tuhan, kepada Bapa, dia bilang, dia mengucap syukur. Untuk hal paling kecil seperti itu doang, Tuhan mengucap syukur. Ini adalah kingdom culture. Gak biasa ini, gak normal. Bukan sesuatu yang normal memang. Dan yang ketujuh, kenapa mengucap syukur itu penting? Untuk kita menjauhi berhala diri sendiri. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan sampai, ini Tuhan yang memberikan peringatan. Jangan kamu sampai lupa. Jangan sampai kamu bilang, gara-gara saya kaya. Karena usaha saya sudah membesarkan bisnis ini dari dulu dengan keringat, dengan darah. Sekarang saya bisa sukses. Jangan sampai kita bilang seperti itu. Jangan sampai di hati kita muncul seperti itu. Saya bisa ini karena saya lulusan dari sini. Karena saya pintar, karena saya punya pengalaman, karena saya kerja keras, karena saya ini, karena saya itu. Tuhan katakan jangan sampai kamu ngomong seperti itu di hatimu. Dan kamu lupa bahwa Tuhan yang kasih kamu semuanya. Ketika kita mengucap syukur itu kan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau berterima kasih posisinya kita sebagai apa sih? Yang nerima toh. Kalau kita mengucap syukur artinya kita selalu menempatkan posisi kita sebagai yang terima. Tuhan yang memberi. Jadi itu secara tidak langsung itu memaksa kita untuk mengingatkan kita ini semua ini dari Tuhan. Ayat yang suka dipakai juga apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan jadi kita suka pikir itu usahanya kita. Memang ada bagiannya kita.
Tapi kemudian ayat itu gak stop sampai situ. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalammu. Baik kemauan dan pekerjaan. Jadi bahkan kerohanian kita pun ketika kita bisa mengerjakan keselamatan kita, itu karena siapa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. It is by the grace and mercy of God. Jadi ketika kita mengucap syukur itu memaksa kita harus ingat. Ini semuanya dari Tuhan, bukan karena kita. Bukan karena kita paling jago puasanya, bukan karena kita si paling banyak puasa. Jangan sampai kita katakan di dalam hati kita ini karena kita. Jangan sampai kita bilang ini gereja bisa ada sampai sekarang ini juga karena kita. Karena saya yang support, karena saya yang ini, karena saya yang itu. It is by the grace of God. Kalau kita bisa sekolah, kita bisa lulus, kita bisa sekolah di luar negeri. Semua itu karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Bagian terakhir kita sudah belajar tadi apa sih yang membuat bangsa Israel itu gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan apa yang harus kita bangun, yaitu budaya mengucap syukur. Bagian kedua tadi saya sudah bahas, kenapa harus mengucap syukur. Dan yang ketiga, sekarang gimana caranya kita mengucap syukur. Ya hari ini actually very practical, very simple. Bisa langsung kita praktekkan. Filipi 4 ayat 8, Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus bilang pikirin. Kalau sampai Paulus harus ngomong seperti itu artinya memang pada dasarnya kita tidak bisa memikirkan itu. Lebih gampang buat kita komplain. Kalau Paulus bilang pikirkan semua itu artinya kita harus pikirin dengan sengaja. Dengan intention. Gak bisa secara natural kita pikirkan semua itu. Dan itulah kenapa makanya kita membangun budaya mengucap syukur dari diri sendiri. Ya karena itu ketika kita mengucap syukur kan ini semua yang kita pikirkan. Dan kita harus paksakan diri untuk memikirkan. Kalau Paulus sampai bilang pikirkan semua itu artinya bukan nature-nya kita. Bukan setelan pabriknya kita untuk mengucap syukur. Setelan pabrik kita komplain. Makanya kayak bangsa Israel tadi. Selalu bisa melihat yang negatif dari yang janji Tuhan. Bagus sih tapi. Makanya kita suka gosip. Gampang menggosip. Dari semua yang bagus, satu yang jelek, kita fokus di situ. Gampang. Jadi apa caranya untuk kita bisa secara sengaja? Kalau ini adalah sesuatu yang saya pelajarin sendiri, saya praktekkan juga. Saya hanya bagikan apa yang untuk saya ini it works for me. Dan saya rasa ini juga bisa bekerja untuk saudara. Saya hanya bagikan gimana sih caranya supaya kita bisa dengan sengaja. Simpelnya satu, kita kalau dengan sengaja artinya kita harus duduk, ambil waktu, kita renungkan dan kita analisa. Bukan cuma analisa saham, bukan cuma analisa anggaran bangunan, bukan cuma analisa harga, bukan cuma analisa ini untung apa rugi. Bukan cuma analisa, wah ini gimana nih caranya nih strateginya supaya saya bisa goal project ini. Gimana caranya saya belajar yang paling efektif? Bukan cuma analisa itu. Analisa ketika kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita harus pikirkan dulu apa nih yang mau kita syukurin. Karena tadi saya bilang, memang pada dasarnya manusia gak bisa mikirin itu. Susah. Kalau saya ditanya nanti habis ini juga, kamu mengucap syukur apa Raymond hari ini? Saya berani jamin, pasti saya akan bengong dulu sebentar. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, hari ini ibadah yang salah apa? Kurangnya apa? Oh saya bisa kasih list langsung. Kalau itu mah gak usah mikir.
Kalau buat cari yang jelek-jelek mah gak usah mikir, sambil jalan juga bisa. Tidur juga mungkin kepikiran kali. Tapi kalau disuruh ngucap syukur, boro-boro, gak bakal bisa. Saya jamin gak bakal bisa. Harus dengan sengaja. Harus dibiasakan. Duduk, pikirkan, dianalisa. Kalau kita mau mengucap syukur kepada orang tertentu misalnya, thank you ya. Jangan cuma bilang, thank you ya tadi atas pelayananmu bagus deh. Tapi, coba lebih detail. Harus dengan detail, kuncinya di detail. Pikirin secara detail. Jangan cuma bilang terima kasih, oh ya kamu bagus sih. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian apa yang saya lakukan setelah saya renungkan, saya pikirkan, saya catat. Harus dicatat, kalau nggak lupa, ya tadi bangsa Israel lupa. Murid-muridnya Tuhan baru dapat mujizat lupa. Kalau buat hal yang baik-baik, kita lupa selalu. Jadi harus dicatat. Sekali waktu, kemarin ini baru belum lama sih, saya sempat waktu itu tiba-tiba ada satu rekan, ada teman juga, dia tiba-tiba nge-WA, kayaknya dia bukan cuma WA saya doang, tapi dia kirim form, G-form, untuk kasih dia feedback. Tolong dong saya mau tahu saya sudah karakter apa yang mungkin yang bagus dari saya, apa kekurangan saya. Saya lagi di kantor, saya duduk, saya renungkan, saya gak cuma main asal doang. Saya renungkan dan saya buat di hati saya bilang saya harus tulis 10 hal baik tentang orang ini. Karena saya berani jamin orang yang lain kemungkinan besar kalau ngasih ke dia, ini yang perlu diimprove nih, ini. Wah banyak banget pasti. Jadi buat saya buat komitmen. Saya harus duduk, saya renungkan, saya akan tulis 10 hal yang saya syukuri tentang orang ini. Saya tulis dengan detail, kenapa? Kenapa saya bilang kamu begini, kamu bagus karena seperti ini, karena seperti ini. Saya perhatikan kamu seperti ini. Jangan cuma kalau lagi komplain doang tuh jago tuh kayak begitu. Tapi ketika kita mengucap syukur tentang seorang, mau say thank you. Pikirin. Susah. Saya ambil waktu banyak itu untuk tulis 10 itu. Saya catat dan kemudian saya kirim. Ketika kita mengucap syukur, jangan cuma dicatat, jangan cuma direnungkan. Ada momennya kita kasih tahu, diomongin. Belajar untuk kita say thank you, belajar kita untuk mengucap syukur. Dengan sengaja. Ya. Hari ini saya mungkin di ibadah 2 mau ambil waktu lebih banyak sedikit untuk kita bisa belajar untuk merenungkan. Kita praktek langsung ya. Gak perlu altar call. Karena apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya simple, cuma tentang mengucap syukur. Apa yang bisa kita lakukan. Kenapa sih mesti mengucap syukur? Saya hanya memberikan penjelasan doang dari firman kenapa mengucap syukur itu adalah budaya kerajaan. But let's put this into practice. Kita praktekkan. Mari kita ambil waktu sejenak. Coba sekarang kita renungkan. Saya ambil waktu sekitar 5 menit. Saya kasih waktu buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Ada 2 ya, saya mau kasih tugas, ya, karena saya nggak ngajar di Arokid, saya ngajar di sini, jadi tetap ada tugas, gitu ya. Yang pertama, untuk kalau Bapak, Ibu atau saudara-saudara di sini punya orang tua, coba renungkan satu hal aja yang kau syukuri dari orang tua kamu itu apa. Kalau punya anak, tulis tentang anakmu atau tentang istrimu atau tentang suamimu. Satu aja. Yang kamu syukuri. Detail. Jangan cuma bilang aku bersyukur kamu anak papa. Aku bersyukur kamu anak mama. Terus udah. Detail. Kalau begitu lagi ditegur anaknya. Waduh kamu nih begini. Oh jago. Terus kita juga mungkin sebagai anak. Orang tua kita ngasih sesuatu. Bukan yang kita harapkan. Warnanya beda atau barangnya beda. Bagus sih memang barangnya tapi bukan yang aku mau. Pintar kita kalau buat kayak begitu. Tapi sekarang, just one thing, write it down, tulis, very detail. Dengan sangat detail. Kenapa? Kamu mengasihi orang tua kamu, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak. Kenapa? Tulis kenapa? Karena mami memberi saya makan.
Jangan coba terus memberi saya makan. Coba ingat lagi, dikasih makan apa yang bikin kamu sangat senang? Kapan? Kalau nggak ada, mungkin nggak datang di sini bersama-sama orang tua atau bersama anak atau bersama dengan pasangan. Satu lagi, saya berdoa, saya mau saudara semua kita semua, ini bukan karena beliau papa saya ya. Tapi mari coba kita renungkan, mungkin salah satu pastor juga nggak apa-apa. Coba renungkan secara detail apa yang kita syukuri tentang pemimpin kita, tentang pastor kita. Teks dia, teks Pastor Leo, teks atau misalnya mau bersyukur kepada Pastor Hendra atau siapapun. One thing yang saudara benar-benar syukurin tentang mereka, teks mereka. Saya percaya Pastor Leo mungkin saat ini sedang pelayanan di Amerika. Saya percaya ketika saudara lakukan itu bisa menguatkan beliau. Seringkali kita sebagai jemaat kita menerima sesuatu, kita didoakan, kita dikuatkan, kita berharap kita dikuatkan oleh gembala kita. Tapi berapa banyak kita bisa berusaha untuk menguatkan mereka. Ada Pastor Roy di sini. Mungkin setelah ibadah nanti atau setidaknya catat dulu. Very detail. Saat kemarin di Aero Kids waktu itu lagi ujian kita soal materi mengucap syukur. Menarik. Ujiannya sebenarnya harusnya sebentar karena soalnya sedikit. Kayaknya waktu itu Gifty masih ada. Terus habis itu di salah satu soalnya saya tulis, coba sebutkan 5 hal yang kamu syukurin tentang gereja. Rata-rata semua anak bilang, aduh kok pas disuruh detail bingung. Semuanya cuma bilang, iya gerejanya bagus. Terus habis itu saya tanya, bagus kenapa? Wah bingung semua, pusing semua. Padahal pertanyaannya cuma sedikit. Tapi semua stuck waktu mereka disuruh ngucap syukur. Cuma disuruh tulis 5 doang, pusing. Bingung begitu dibilang, saya nggak mau kalau bilang gereja itu bagus, kamu bilang bagus kenapa? Apa yang kamu syukurin? Oke bagus kenapa? Sampai akhirnya waktu itu ada satu anak yang bilang gini, saya lihat di tulisan ujiannya, aku mengucap syukur di gereja ini karena karena punya lift. Liftnya jalan. Kemudian habis itu saya bilang apa ke dia? Kesannya simpel ya. Kecil, tapi saya bilang ke dia, that's good. Berapa banyak dari kita yang mengucap syukur lift kita jalan? Kalau liftnya cuma satu, apa yang terjadi? Pernah pikir gak? Kalau liftnya tiba-tiba rusak, apa yang terjadi? Selama ini cuma tahunya liftnya cuma sekarang muatnya cuma buat 5 orang, terus kalau ada yang nempel di dinding liftnya bisa bunyi, net, ya kita cuma tahu hal-hal seperti itu. Tapi berapa banyak dari kita mengucap syukur masih untung liftnya jalan. Bayangin tadi Tuhan Yesus 5 roti doang loh dari anak kecil dia ngucap syukur. Kita mencari setiap alasan untuk komplain. Tuhan mencari setiap alasan untuk mengucap syukur. Itu budaya kerajaan. Jadi sekarang let's take a little bit moment. Catat detail, very detail. Tulis, kenapa? Aku mengucap syukur atas orang tuaku, kenapa? Karena aku dikasih makan, oke. Dikasih makan apa? Apa yang membuat itu menjadi berkesan? Kenapa memang kalau dikasih makan itu sesuatu yang baik? Yang tidak datang bersama orang tua, tidak datang bersama dengan pasangan. Coba pikirkan, catat, what are you grateful of? Tentang gembala kita. Dengan segala kekurangannya. Coba pikirkan satu. Dengan sangat detail. Apa yang kamu syukuri. Baik itu untuk Pastor Leo, Pastor Roy, atau siapapun. And if you can, text him. Kita lakukan, kita praktekkan. Ini adalah sesuatu yang bisa langsung dipraktekkan. Dan kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan tadi ya. Kita selalu bilang, oh saya mau melakukan kehendak Tuhan. Ya sekarang ini, kita tahu kehendak Tuhan adalah mengucap syukur, ya yuk kita praktekkan. Jika Bapak Ibu datang bersama dengan keluarga, saya mengundang saudara untuk semua kita bisa bersama-sama. Mungkin bergandengan, mungkin saudara Bapak Ibu semua bisa berdoa bersama-sama. Atau yang tidak datang bersama keluarga, mungkin bisa bisa berdoa dengan sendiri, doakan kepada Tuhan, mengucap syukur. Ya.
Ya, saya mau undang semua untuk kita semua bangkit berdiri.